warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Riza Kusnia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Julbasis Rizky Situmorang yang bertugas sebagai moderator dan akan memandu presentasi pada saat ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Julian Leonardo dengan NIM 010, saya sendiri Julbasis Situmorang dengan NIM 002, dengan Sahat Hutagaol dengan NIM 111. Etika sumber daya manusia. Landasan etika dalam manajemen sumber daya manusia merupakan fondasi prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku dan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi. Landasan ini mencakup seperangkat nilai dan norma yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperhatikan hak, keadilan, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika yang terdiri dari 5 dan saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama, keadilan. Landasan etika manajemen sumber daya manusia menekankan perlakuan yang adil terhadap semua karyawan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan faktor lainnya. Keadilan juga terkait dengan pembagian sumber daya dan peluang secara merata. Yang kedua, integritas. Integritas menuntut konsistensi dan kejujuran dalam tindakan serta keputusan manajemen sumber daya manusia. Prinsip ini mendorong organisasi untuk memelihara tingkat integritas yang tinggi dan segala aspek kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Landasan etika ini menggarisbawahi pentingnya organisasi bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Yang keempat adalah keterbukaan. Keterbukaan melibatkan transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Karyawan dan pihak terkait lainnya perlu diberikan informasi yang cukup untuk memahami kebijakan dan proses manajemen sumber daya manusia. Yang kelima adalah harga diri. Harga diri karyawan harus dihormati dan dijaga. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu, serta penanganan konflik dengan memperhatikan martabat manusia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan nilai organisasi, di mana landasan etika manajemen sumber daya manusia perlu saling terkait dengan nilai-nilai inti organisasi. Etika manajemen sumber daya manusia yang baik harus memperkuat nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi, menciptakan konsistensi antara nilai-nilai tersebut dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah perlindungan hak individu. Landasan etika manajemen sumber daya manusia menekankan perlindungan hak-hak individu karyawan, termasuk hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, hak privasi, dan hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara. Berikutnya adalah pemenuhan tanggung jawab sosial, di mana landasan etika manajemen sumber daya manusia juga mencakup pemahaman dan pemenuhan tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini termasuk keberlanjutan lingkungan, dukungan terhadap komunitas, dan kontribusi positif organisasi terhadap pembangunan sosial. Selanjutnya, peran etika dalam proses manajemen sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran etika dalam proses MSDM. Peran etika dalam proses manajemen sumber daya manusia atau MSDM sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Etika MSDM mencakup sejumlah prinsip dan nilai-nilai yang membimbing keputusan dan tindakan dalam setiap tahapan proses manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah penjelasan peran etika dalam beberapa tahapan kunci dalam MSDM. A. Perekrutan dan seleksi. Yang pertama ada penghindaran diskriminasi. Etika dalam perekrutan dan seleksi menuntut penghindaran diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis, kelamin, usia, atau agama. Yang kedua, transparansi. Proses seleksi yang etis melibatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada kandidat tentang kriteria seleksi,
tahapan proses, dan kewajiban perusahaan terkait dengan rekrutmen. Selanjutnya, yang B, pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada kesetaraan kesempatan pembelajaran. Etika dalam pelatihan menekankan pentingnya memberikan kesempatan pembelajaran yang setara bagi semua karyawan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap pelatihan dan pengembangan karir. Yang kedua, pengelolaan konflik kepentingan. Dalam situasi pelatihan, perusahaan perlu mengelola konflik kepentingan dan memastikan bahwa pelatihan memberikan manfaat seimbang bagi organisasi dan karyawan. Yang C, evaluasi kinerja. Yang pertama, pengukuran kinerja yang adil. Etika dalam evaluasi kinerja menuntut bahwa proses evaluasi dilakukan secara adil dan objektif. Kriteria dan indikator kinerja harus jelas, dan penilaian seharusnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan. Yang kedua, penanganan penilaian subjektif. Dalam menangani penilaian subjektif, etika melibatkan transparansi dan partisipasi karyawan dalam membahas hasil penilaian serta memberikan kesempatan perbaikan. Selanjutnya, yang D, pengkajian dan kesejahteraan. Yang pertama ada keadilan gaji. Etika dalam pengajian menekankan keadilan dalam pembayaran. Semua karyawan yang memiliki tanggung jawab dan memiliki kualifikasi yang setara harus menerima bayaran yang setara. Yang kedua, ada kesejahteraan karyawan. Etika mengharuskan organisasi untuk memastikan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan manfaat dan fasilitas yang memadai, serta mematuhi aturan dan regulasi terkait. Yang tanggung jawab sosial MSDM. Yang pertama ada keterlibatan karyawan dalam keputusan. Etika dalam tanggung jawab sosial menekankan bahwa keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi yang dapat mempengaruhi mereka langsung. Yang kedua, dampak organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Organisasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, memastikan keberlanjutan dan kontribusi positif. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Julian. Selanjutnya, materi tentang tanggung jawab sosial manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud ialah upaya manajemen untuk memahami dan mengelola dampaknya terhadap karyawan, masyarakat, dan juga lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik etis, kemudian praktik keberlanjutan, dan juga kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Next. Kemudian ada definisi tanggung jawab sosial. Yang pertama, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jadi, karyawan tersebut dapat mengambil keputusan dengan tanggung jawab sosial, kemudian ada prosesnya, ada proses partisipatif memastikan bahwa keputusan politik organisasi mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan dari karyawannya. Kemudian ada pemberdayaan karyawan seperti memberikan keterampilan, pelatihan, dan juga dukungan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan dan juga kesejahteraan karyawan. Kemudian ada upah dan kesejahteraan yang adil, memastikan keadilan dalam sistem pengupahan dan memberikan upah kesejahteraan kepada pekerja, seperti tunjangan kesehatan, ataupun adanya asuransi dan tunjangan lainnya. Kemudian ada kesadaran akan dampak lingkungan, penerapan praktik berkelanjutan, seperti pengurangan limbah, dan juga penerapan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan. Kemudian ada pelaporan dan akuntabilitas, mencakup transparansi mengenai informasi tentang praktek-praktek manajemen sumber daya manusia dan juga dampaknya. Kemudian ada tanggung jawab sosial, menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Next. Selanjutnya, etika dalam hubungan interpersonal. Yang dimaksud ialah mengacu pada pedoman moral dan perilaku yang mengatur interaksi antara manusia atau lingkungan kerja. Etika manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, penuh hormat, dan juga profesional. Next.
Kemudian ada aspek etika dalam hubungan interpersonal. Yang pertama ada komunikasi etis, di mana nilai-nilai dalam hubungan ini adalah kejujuran, keterbukaan, dan juga rasa hormat terhadap pikiran dan juga perasaan orang lain, di mana tujuannya untuk menghindari komunikasi yang manipulatif. Kemudian ada penanganan konflik dengan etika, fokus pada mencari solusi yang adil, mendengarkan satu sama yang lain, dan juga menghindari tindakan yang merugikan atau negatif untuk menyelesaikan perselisihan. Next, saya akan berikan kepada Saudara Julian. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Kemudian ada aspek etika yang dalam hubungan interpersonal. Yang pertama ada penghargaan terhadap keanekaragaman, yaitu etika interpersonal menghargai keanekaragaman dan menghindari perilaku diskriminatif. Ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan latar belakang. Yang kedua, ada kesetaraan dan harga diri, yaitu etika interpersonal menekankan kesetaraan dalam perlakuan dan memberikan penghargaan terhadap harga diri setiap individu. Tidak adanya diskriminasi dan perlakuan adil sangat diperlukan. Yang ketiga, ada kesopanan dan profesionalisme, yaitu etika interpersonal mencakup kesopanan dan profesionalisme dalam perilaku sehari-hari. Ini termasuk penggunaan bahasa yang pantas, menghormati batas pribadi, dan menjaga norma-norma etika dalam interaksi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Penerapan etika dalam hubungan interpersonal di lingkungan kerja menciptakan budaya organisasi yang inklusif, mendukung, dan memotivasi karyawan. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan di antara anggota tim, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Etika interpersonal adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan harmonis. Baik, cukup sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.